wabarakatuh. Tahan, woi! Benteng! Oke, baik. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, demikian rangkaian acara. Perjalanan dimulai di mana? Bapak sekalian, ini adalah kota pertama yang didatangi dalam perjalanan ini. Allah takdirkan dimulai dari Medan. Perjalanan ini. Tadi MC pakai pantun, saya boleh pakai pantun? Boleh. Siang-siang makan bolu meranti, ditutup dengan kolak durian. Amat hangat terasa di hati bertemu alim ulama di kota Medan. Jadi ini awalnya, dan insya Allah dari sini maka kita akan bangun gelombang perubahan itu. Kita mengikhtiarkan Indonesia yang berkeadilan. Kita ingin semua merasakan kesetaraan kesempatan. Kita tidak ingin kesempatan itu hanya dibuka kepada sebagian dan sebagian yang hanya bisa menonton atas kesempatan itu. Sudah cukup situasi seperti itu. Kita ingin dibukakan kesetaraan. Itu juga yang kami ikhtiarkan di Jakarta. Di Jakarta ini, Ibu sekalian, ada begitu banyak tantangan, tapi yang pasti begitu banyak mereka yang di bawah itu dianggap seperti warga kota yang tak perlu mendapatkan kesetaraan kesempatan. Justru 5 tahun kemarin mereka yang paling bawah, mereka yang mendapatkan paling banyak kesempatan. Mereka yang dibukakan jeratnya sehingga mereka bisa hidup dengan tenang. Pada saat kemarin kami menuntaskan tugas, saya selesai tanggal 16 Oktober. Tanggal 9 Oktober itu berkumpul kampung-kampung membuat acara perpisahan. Saya tidak pernah mengira kumpul. Ini dia yang kumpul adalah rakyat miskin kota, itu namanya jaringan rakyat miskin kota, kumpul begitu banyak, lalu mereka menceritakan hal-hal yang mereka rasakan yang saya sendiri terharu mendengarnya. Karena tidak pernah bayangkan, tidak ada lagi rasa takut akan digusur, diberikan kesempatan kami untuk usaha, bahkan yang menarik becak dibolehkan di kampung-kampung tanpa takut akan digaruk. Kesempatan itu yang sering hilang. Yang besar perlu negara untuk SIM, untuk izin, tapi yang kecil perlu negara untuk perlindungan. Karena itu, ini pula pesan yang dibawa besok ke Indonesia. Kita ingin mereka yang lemah, mereka yang kecil merasakan kesempatan untuk menjadi besar, untuk bisa menjadi dan merasa jadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Kadang-kadang kita ini di tanah kita sendiri rasanya seperti menumpang, pada tanah kita sendiri. Ada begitu banyak cerita sekalian, tapi kami melihat ikhtiar ini. Jadi di dalam perjumpaan kali ini, dalam silaturahmi ini, kami mohon doakan agar bisa amanah. Seperti tadi disampaikan, sidik, amanah, fatonah, tabligh, ini semua sifat yang mudah-mudahan kita didekatkan dengan sifat-sifat ini. Didekatkan dengan ikhlas. Di Jakarta kemarin seperti yang disampaikan di dalam sambutan Pak Ustadz Legimin, bahwa di Jakarta ini banyak sekali gelombang cerita. Ada banyak, tapi saya sering sampaikan begini: dihina tak menjadi terhina, dipuji tak menjadi terpuji, terpuji dan terhina tergantung perbuatan sendiri, bukan apa kata orang tentang apa yang kita kerjakan. Jadi kita lihat, boleh saja dipuji tak berarti terpuji, Bapak Ibu. Sama, dihina juga tidak berarti terhina. Tapi apa yang kita kerjakan, dan itu yang kemudian dibawa di Jakarta. Alhamdulillah kemarin di Jakarta memang selalu ramai, di sosial media juga begitu. Kan itu saya menganjurkan kepada semua, bila ada tudingan, bila ada, jangan dibantah. Cukup ditanya balik, tunjukkan buktinya. Dan saya yakin insya Allah tidak bisa menemukan buktinya. Kenapa? Jakarta alhamdulillah justru selama 5 tahun ini tenang, aman, teduh, damai. Suasana tegang tidak ada. Yang ada adalah suasana kebersamaan semuanya.
Sehingga ketika kita membawa pesan rahmatan lil alamin itu dalam arti yang sesungguhnya, bahwa kita harus hadir memberikan rasa tenang kepada semuanya. Dan ketika itu dilakukan, maka seluruh unsur akan merasakan itu. Alhamdulillah, suasana itulah yang terbangun di Jakarta. Kita ingin kesetaraan itu bisa kita lakukan juga di tempat-tempat yang lain. Nah, Medan adalah tempat yang seperti miniatur Indonesia. Ini Pak Abdullah yang pernah mimpin di kota ini. Di kota ini semua unsur ada, sama seperti di Jakarta. Dan alhamdulillah, pesan yang dibawa ini mudah-mudahan akan bisa bergaung luas di kota Medan ini. Bila bergaung di Medan, mudah-mudahan bisa bergaung di tempat-tempat yang lain. Jadi kami merasa bersyukur sekali, dan insya Allah nanti akan berjumpa dengan masyarakat. Sampai saya disampaikan oleh Pak Wakil Ketua Umum Nasdem Pak Ahmad Ali, diawalkan untuk bisa ditunjukkan. Ini barangkali yang kami juga berkali-kali sampaikan. Visi misi itu penting, tapi visi misi itu harus ditopang dengan rekam jejak. Visi misi tanpa rekam jejak itu bisa karangan. Karena visi misi itu kan tentang masa depan. Yang menulis tak perlu membawa bukti, yang menentang tak bisa membuktikan. Sama-sama bicara masa depan. Ini adalah vision, visi itu pandangan ke depan. Yang menuliskan karangan, yang membantah juga dengan karangan. Tapi kalau rekam jejak tidak ada yang karangan. Rekam jejak itu kenyataan. Dan itulah yang ditawarkan hari ini. Itulah yang dibawa hari ini. Jadi kami merasa dengan cara begitu, yang dikerjakan Nasdem ini menjadi satu ikhtiar yang patut kita apresiasi. Saya sendiri